Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 109 sampai 110. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan, ini tanwin bertemu dengan mim, maka kita memasukkan tanwin ini atau dhammatain ini kepada huruf mim sehingga menjadi katsirum min, rummin disertai dengan dengungan. Jadi yang namanya dimasukkan artinya tidak dibaca dengan jelas. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau dibaca jelas katsirun mi, run mi itu dibaca dengan jelas. Sekarang yang jelas dari yang bacaan jelas barusan kita masukkan kepada huruf mim. Jadi tanwinnya dimasukkan kepada huruf mim disertai dengungan sehingga menjadi katsirum min, rummin, seperti itu. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan hamzah, maka kita membacanya dengan jelas. Min ahlil kitab, min a. Jadi kalau yang pertama barusan kita membacanya dengan dengung itu berarti tidak jelas. Yang kedua ini kita baca dengan jelas berarti tidak dengung. Nah, begitulah Al-Quran ya. Jadi setiap hukum itu kalau kita mematuhinya, maka disitulah yang disebut dengan lancar. Tapi walaupun kita menggunakan mungkin suara yang bagus, tapi melampaui ataupun keluar dari hukum tajwid, maka ini dikatakan tidak lancar. Jadi ini dibaca dengan jelas. Min ahli dan seterusnya. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum. Di sini kita berhenti yaruddunakum. Di sini ada mim sukun. Setelah mim sukun ini huruf apa? Ternyata huruf mim. Maka kita masukkan huruf mim yang pertama kepada mim yang kedua sehingga menjadi, kita ulangi dari law yaruddunakum. Law yaruddunakum min ba'di imanikum. Nah, jadi seperti itu. Mim yang pertama ini kalau kita berhenti barusan kan law yaruddunakum, ya selesai. Jadi tidak didengungkan dua harokat sebagaimana yang kalau kita menggabungkannya. Kalau digabungkan menjadi dengung dua harokat. Law yaruddunakum min. Nah, ini kalau kita berhenti menjadi min ya. Nah, jadi dimasukkan. Jadi mim yang pertama ini, ya mim sukun yang ini dimasukkan kepada mim yang kedua, yaitu di kalimat min ini. Artinya dimasukkan itu jangan dipisah. Misalkan ini walaupun tulisannya terpisah ini ya. Yaruddunakum mimnya di sini terpisah. Mim yang kedua di sini. Tapi karena di sini mim bertemu mim, maka mim yang pertama tadi masukkan kepada mim yang kedua ini sehingga menjadi satu mim bertasydid. Nah, terus mim yang pertama tetap tertulis, nah, tapi tidak dibaca terpisah. Maksudnya dibaca terpisah itu bagaimana? Law yaruddunakum min. Nah, itu kan dibacanya terpisah itu. Atau bisa dikatakan dengan dibaca dengan jelas. Jadi dimasukkan kepada mim yang kedua disertai dengungan. Kita lanjutkan. Min ba'di imanikum. Nah, di sini ada nun sukun. Nun sukun ini kalau kita berhenti di sini akan menjadi min. Contohnya, law yaruddunakum
min. Nah, perhatikan kita membacanya dengan min. Kenapa dibaca dengan min? Karena ini adalah nun sukun, bacanya dengan min. Dan kita berhenti. Nah, kalau kita gabung atau melanjutkan kepada kata berikutnya, karena kata berikutnya diawali dengan huruf ba, nun yang barusan kita baca min ya, akan menjadi mim. Kita membacanya mim, mim seperti itu. Disertai ada dengungnya. Nah, disertai ada dengungnya. Mimba, mimba. Jadi mim kemudian ba. Ada dengungannya. Mimba di imanikum. Nah, seperti itu. Di sini ada mim sukun, dilihat huruf berikutnya adalah kaf, maka kita membacanya dengan jelas. Kalau yang barusan kan mim sukun, kemudian ada mim, maka dimasukkan kemudian dibaca dengan dengungan. Min ba'di imanikum kuffaro. Jadi kumku. Jadi dibaca dengan jelas. Jangan dibaca dengung. Kumku. Kalau yang tadi memang mim bertemu mim, dibaca dengan dengung. Kemudian kita berhentinya barusan di sini ron ini dibaca dengan ro. Jadi ron dibaca dengan ro menjadi dua harokat. Karena kita berhenti. Kuffaro, ro-nya 2 harokat panjangnya itu. Kalau dilanjutkan maka panjang dari ro yang barusan kita baca 2 harokat itu menjadi hilang, berganti dengan hukum tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf ha. Fathatain atau tanwin bertemu dengan huruf a, maka kita membacanya dengan jelas. Kuffaron hasada, jadi dibaca dengan jelas. Nah, hasada, da ini juga fathatainnya kita baca dengan 2 harokat karena kita berhenti. Kemudian kalau dilanjutkan akan berganti dengan hukum baru. Jadi 2 harokat panjang ini menjadi hilang, berganti dengan hukum baru, tanwin bertemu dengan mim. Nah, seperti itu. Kuffaron hasada kalau berhenti. Kalau dilanjutkan kuffaron hasadam min indi anfusihim. Nah, di sini ada tanwin bertemu mim, maka kita masukkan tanwin ini kepada huruf mim sehingga kita membacanya hasadam disertai dengan dengungan. Hasadam min, seperti itu. Kemudian ada nun sukun bertemu ain, kita membaca dengan jelas. Hasadam min indi anfusihim. Nah, nun sukun bertemu ain kita baca jelas, nun sukun bertemu dal kita baca samar, nun sukun bertemu fa kita baca samar. Jadi di sini dibaca dengan dengung, jelas, samar. Jadi dengung, ya ini dengung, jelas, samar. Hasadam min indi anfusihim. Jadi baca Quran ya gitu-gitu aja. Dengung, jelas, samar, ada samar lagi, dengung lagi, ada sesuai dengan apa yang kita baca. Huruf mim sukun atau nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf apa, kan seperti itu. Panjang pendeknya juga sesuai dengan apa yang kita baca. Kita lanjutkan, di sini ada mim sukun, dilihat huruf apa setelahnya, ternyata huruf mim juga sama dengan yang di atas tadi. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum. Di sini berarti seperti yang sebelumnya, mim sukun bertemu mim maka kita memasukkannya. Kemudian nun sukun bertemu ba juga sama dengan di atasnya, maka kita membacanya dengan mim disertai ada dengungannya, kemudian ba. Mim ba yang awalnya min, ya kalau kita berhenti menjadi min. Nah, menjadi min, kalau disambung menjadi mim, seperti itu. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Seperti itu. Jadi ada di sini yang perlu dijelaskan adalah kita berhentinya di sini.
Min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu. Nah, di sini ada tasydid, kita harus menekan. Ma tabayyan, tabayya seperti itu. Jadi iya-nya ini ditekan. Jangan sekedar ma tabayyana, ada tekanan tapi kan tidak sempurna itu. Tabayyana. Bisa dikatakan juga tidak ada tekanan, tabayyana itu. Jadi harus ditekan tabayyana. Ma tabayyana lahumul haqqu. Nah, di sini juga kalau kita berhenti karena ini adalah huruf qaf ya, karena kita huruf qaf dan kita berhenti, maka huruf qaf ini dipantulkan. Loh, kok ternyata di atasnya qaf ini ada tasydid, maka kita bukan hanya memantulkan ini, harus ada tekanannya. Makanya kita barusan mengatakan lahumul haqqu. Jadi ditekan dulu baru dipantulkan. Jangan langsung dipantulkan. Kalau langsung dipantulkan artinya gak ada tasydidnya. Jadi umpamanya ini gak ada tasydidnya. Jadi al-haqqu misalnya, al-haqqu qafnya ini gak ada tasydid, maka pantulannya itu langsung saja gak ada tekanan. Lahumul haqqu itu tidak ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya berbeda, berarti harus ada tekanan. Lahumul haqqu. Hak ditekan dulu baru pantulannya qaf. Lahumul haqqu. Al haqqu. Jadi ditekan dulu baru dipantulkan. Kapan kita memantulkannya? Kalau kita berhenti. Lah kalau kita gabung bagaimana? Gak ada lagi pantulan. Hanya tekanannya saja. Pantulannya hilang, tinggal tekanannya. Contoh. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu. Jadi sekedar tekanan saja, gak ada pantulan karena tidak berhenti. Ya, karena kalau tidak berhenti, qafnya berarti tidak sukun. Di sini ada short lam dan alif berbentuk iya. Short lam ini menandakan kita boleh berhenti seperti yang awal tadi, tapi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan kepada potongan berikutnya. Lahumul haqqu fa'fu dan seterusnya. Jadi yang dilanjutkan ya dengan melanjutkan disambung dua potongan ayat ini itu lebih dianjurkan. Tapi berhenti boleh seperti itu. Kita mulai dari fa'fu. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ada mim sukun bertemu ro, maka kita membacanya dengan jelas. Salah satu tanda ataupun salah satu definisi dari jelas itu adalah kita jangan memantulkannya. Jadi kalau dipantulkan menjadi tidak jelas jadinya nanti. Tidak jelas. Contoh bi amri. Jadi ini bukan huruf pantulan. Kalau huruf pantulan nggak apa-apa. Kalau memang ini huruf pantulan, misalkan dal, qaf, ba itu kan salah satu huruf pantulan. Huruf yang tidak dipantulkan nggak boleh. Bi amri. Nah, kenapa ini saya jelaskan? Apakah saya mengada-ngada? Ya tidak mengada-ngada. Ya, memang beberapa orang yang saya dengar baik itu santri ataupun siswa yang membaca di depan saya itu ya ada beberapa yang memang huruf yang bukan dipantulkan itu dipantulkan sama dia. Jadi maka saya ingatkan kepada pemirsa ngaji Quran untuk tidak memantulkan huruf yang tidak boleh dipantulkan memang. Bi amri, ame itu kan memantulkan, ataupun kalaupun kita menganggap bukan memantulkan tapi kita itu menyematkan harokat baru bi ame kan ada itu di sini, gak ada huruf di sini. Huruf mim ini mati, jangan divokalkan menjadi gak ada bi amri, mati ya mati sudah, bi amri jadi jelas bi amri seperti itu. Jangan ada vokal lagi kalau sudah mati seperti ini, tidak ada pantulan. Bi amrih. Nah, kita berhenti di sini. Menjadi tidak panjang sama sekali. Pertanyaannya, ini kok ada iya kecil? Di atasnya ini juga ada harokat bendera. Katanya kalau ada iya kecil atau harokat bendera ini dikatakan dia harus panjang. Iya, panjang itu kalau kita menggabungkan
harokatnya ha ini kepada hamzah yang ada di depannya ini. Kalau tidak, ya nggak ada panjang sama sekali. Bi amrih, selesai, nggak ada panjang sama sekali. Kalau kita menggabungkan, boleh. Bahkan harus dipanjangkan. Bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, seperti itu. Jadi, kalau disambung maka akan menjadi panjang 4 sampai 5 harokat karena disambung dengan hamzah yang di inna ini. Di sini ada qaflam berbeda dengan sodlam. Kalau yang qaflam sama alif ini artinya kita boleh menyambung bi amrihi innallah. Boleh itu. Tapi kita juga lebih dianjurkan untuk berhenti. Boleh disambung tapi lebih dianjurkan untuk berhenti. Bi amrih, berhenti. Nah, nafas, kemudian innallah dan seterusnya. Kalau yang ini kan kita boleh berhenti tapi lebih dianjurkan untuk sambung gitu. Baik, kita mulai dari inna. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ada di sini nun bertasydid, kita membacanya dengan dengungan. Kemudian tanwin bertemu qaf, kita baca dengan samar. Syai'in ko, jadi disamarkan di cara membacanya gitu. Jadi tidak dibaca dengan jelas syai'in ko, itu kan jelas, atau dibaca dengan dengung syai'in, itu dibaca dengan dengung. Sekarang dibaca dengan samar. Samar artinya antara jelas dan dengung. Syai'in qadir. Baik, kita lanjutkan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di sini ada kata as-sholatah, ada kata az-zakatah. Perhatikan. Di atasnya wawu ini ada harokat. Padahal ini bukan harokat. Ya, kalau kita terbiasa baca Quran standar Indonesia, ini harokat namanya ini. Harokat berdiri. Di dalam Quran Madinah nggak ada harokat berdiri. Adanya adalah alif kecil. Sekali lagi, di dalam Quran Madinah adanya alif kecil. Jadi di atasnya wawu ini bukan harokat. Ya, kalau harokat kita akan membacanya wa aqimus sholawata seperti itu. Ini bukan harokat. Ini alif kecil. Alif kecil untuk apa? Untuk lam. Sehingga as-sholah, lanya ini dibaca 2 harokat. Jadi wawunya ini sebagai tempatnya alif saja. Ya, wawunya tidak terbaca. Wawu ini hanya tempatnya alif, tempat untuk meletakkan alifnya, dikasih wawu seperti itu. Wa aqimus sholata. Nah, ini kalau penjelasan saya salah, barusan mengatakan wawu cuma sekadar tempatnya alif, silakan di komentar yang benar seperti apa. Jadi ini adalah pemahaman saya, sesuai dengan pemahaman ya. Kalau ada yang memiliki ilmu lebih dalam terkait dengan ilmu penulisan Al-Quran, ya silahkan ditanggapi di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa lebih tercerahkan. Nah, ini penjelasan versinya saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, ini juga sama. Az-zakatah di atasnya waw bukan harokat tapi alif kecil. Jadi bacanya az-zakah. Jangan dibaca az-zakawat. Nah, seperti itu. Kemudian kita membaca di huruf terakhirnya sebagai huruf ha. Ini tak berharokat fathah, kita baca sebagai huruf ha karena kita berhenti. Az-zakah menjadi huruf ha. Kalau kita sambung kepada potongan berikutnya akan kembali menjadi huruf ta. Wa atuz zakata wa ma tuqaddimu. Nah, seperti itu, huruf ta bulat seperti ini ya. Kalau disambung menjadi huruf ta, kalau kita berhenti menjadi huruf ha. Kemudian di sini ada jim kecil seperti yang sebelum-sebelumnya ada qaf lam kecil, ada shad lam, ini adalah tanda berhenti.
Kalau yang tadi sudah kita bahas, yang sekarang ini jim kecil ini bagaimana? Jim kecil ini artinya kita boleh berhenti. Wa atuz zakah, berhenti, lanjutnya langsung dari wama dan seterusnya. Atau kita juga boleh, ya sama-sama boleh berhenti, boleh sambung. Kalau disambung, wa atuz zakata wa ma tuqaddimu. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Nun mati bertemu fa, kita baca dengan samar. Li anfusikum min khair. Mim mati bertemu mim, maka baca dengan dengungan. Mim yang pertama masukkan kepada mim yang kedua. Jadi dibacanya langsung kepada mim yang kedua. Kalau kita berhenti, maka mim pertama yang terbaca. Li anfusikum, mim pertama. Kalau disambung, mim yang kedua langsung didengungkan. Li anfusikum min, seperti itu. Mim yang kedua yang didengungkan. Lalu di sini ada nun sukun bertemu kho, kita baca dengan jelas. Min khair, min kho. Jadi dibaca dengan jelas. Kemudian kata khair barusan kita panjangkan sampai 6 harokat. Min khair. Kenapa 6 harokat? Karena kita berhenti. Min khair. Jadi menjadi panjang. Kalau disambung kepada potongan berikutnya jadinya apa? Jadi hukum. Jadi berganti hukum. Apa itu hukumnya? Tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf ta. Nah, maka dibaca dengan samar. Min khairim tajiduhu indallah. Nah, jadi seperti itu. Panjang yang 6 harokat sudah hilang, berganti hukum dengan tanwinnya bertemu dengan huruf ta. Itu kalau lanjutkan. Kemudian ada nun sukun bertemu dal, bacanya dengan samar. Indallah. Ada huruf qaf lam kecil di atas, maka kita seperti yang sebelumnya, kita boleh melanjutkan, tapi lebih baik kita berhenti. Barusan kita berhenti. Ya. Baik, kita lanjut dari sini. Innallaha bima ta'maluna basir. Ada nun bertasydid, kita baca dengan dengungan. Inna. Nah, begitu seterusnya. Baik, pemirsa ngaji Quran, sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali saja sebagai praktek. Pemirsa bisa meniru ataupun mengikuti bacaan berikut. Kita langsung praktek pada ayat atau 2 ayat berikut ini. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita dan semoga ini menjadi semangat kita untuk terus belajar Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran adalah salah satu tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda bahwa kita mencintai kalamullah ini, yaitu Al-Quran. Semoga kita bisa dijadikan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang dikelompokkan oleh Allah sebagai orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.